Haleluya, salam sejahtera buat kita semua. Kembali kita berjumpa pada hari Sabtu 2 Agustus 2025. Kita masih dalam pembahasan seminggu bersama Yoram, Raja Israel. Hari ini adalah hari yang kedua, renungan berjudul Menyingkirkan Tugu Berhala Baal. Firman Tuhan kami ambil dari 2 Raja-Raja 3 ayat 2. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Sama-sama jahat di mata Tuhan, namun ada sedikit perbedaan antara Yoram dengan ayahnya dan dengan ibunya. Dikatakan di dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 2b, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Bukan seperti ayahnya dan bukan seperti ibunya. Ayah Yoram adalah Ahab dan ibunya adalah Isabel. Rupanya penulis ingin menjelaskan bahwa Yoram lebih baik dari Ahab dan Isabel. Sekalipun kejahatannya sendiri sudah cukup bagi Tuhan untuk menghukumnya. Alkitab mencatat betapa jahatnya Ahab dan Isabel, baik kepada Tuhan maupun kepada rakyatnya, dan sepertinya Yoram tidak separah itu. Apakah hal ini dilakukan oleh Yoram di awal pemerintahannya saja, atau selama dia hidup dan memerintah Israel? Alkitab tidak menjelaskan. Tetapi paling tidak orang menilai dia lebih baik daripada orang tuanya. Menjauhkan tugu berhala Baal. Yoram tidak memusnahkan tugu berhala Baal. Dia hanya memindahkannya dari kuil Baal, tempat patung itu didirikan, supaya patung itu tidak disembah, setidak-tidaknya di muka umum. Sebab, sebagaimana 1 Raja-Raja 16 ayat 31b sampai 32 menjelaskan bahwa hal seperti itu sudah dilakukan oleh Ahab, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Yoram melakukan hal ini mungkin karena dorongan hati nuraninya sendiri. Setelah dia melihat kematian mendadak ayah dan saudaranya, yang mungkin ia duga disebabkan oleh penyembahan Baal yang mereka lakukan. Atau karena masalah politik, yaitu supaya dia bisa beraliansi dan mendapat perhatian dari Yosafat, Raja Yehuda, untuk mengalahkan Moab. Sebab Yosafat dan rakyat kerajaan selatan tidak menyembah Baal dan masih setia kepada Tuhan. Jika Yoram tidak menyingkirkan tugu berhala Baal itu, sangat mungkin Yosafat tidak mau bergabung dengannya untuk mengalahkan Moab. Atau memang Yosafat sendiri yang telah memerintahkan atau paling tidak mempengaruhi Yoram untuk menyingkirkan penyembahan kepada Baal. Tindakan Yoram ini bisa dikatakan sangat berani. Sebab dengan menyingkirkan tugu berhala Baal, maka dia akan dianggap mau menghapuskan penyembahan kepada Baal. Sebuah ritual dan agama yang sudah mendarah daging di dalam diri rakyat Israel. Kita sebagai orang percaya adalah orang yang dikuduskan, yaitu dipisahkan dari dosa dan dari dunia yang berdosa. Artinya bahwa kita berbeda dengan orang-orang berdosa. Oleh sebab itu kita harus benar-benar menunjukkan perbedaan itu, baik di dalam penyembahan maupun di dalam perbuatan. Kita menyembah Tuhan yang benar dan kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Jangan setengah-setengah. Sementara kita menyembah Tuhan, di sisi lain kita memberhalakan harta, uang, jabatan, sama seperti orang dunia. Kata-kata bijak hari ini, tidak menjadi serupa dengan dunia itu artinya berbeda secara total, tidak setengah-setengah. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kiranya Roh-Mu membimbing dan menolongku untuk hidup benar secara rohani maupun jasmani. Berbeda dengan hidup orang yang berdosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, semoga renungan hari ini menjadi berkat untuk Bapak Ibu semuanya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.